Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, anggaplah ini misteri topik. Tapi aku terpanggil untuk menggunakan suatu hal yang beda. Kita kali ini akan reading pakai Oracle Card aja. Untuk mencari tahu kira-kira apa pesan penting yang perlu teman-teman ketahui kali ini. Kapanpun mungkin video ini muncul ke home kalian atau ke notifikasi kalian. Dan sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman. Dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau di antara kalian mungkin ada yang merasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi kedepannya TFP perlu buat konten apa lagi. Dan silakan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Precious. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesan yang gak resonate juga nggak apa-apa. Mungkin video ini memang bukan buat kamu gitu. Dan kali ini aku sudah pre-shuffle duluan. Aku sudah kocok kartunya. Dan aku juga sudah siapkan 3 opsi pembeda yang akan membedakan 3 opsi kartu Uno Barbie, warna hijau, pink, dan biru. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Satu, 2, dan 3. Take your time. Teman-teman bisa luangkan waktumu dulu untuk menenangkan diri dan memilih yang memang mana sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau mungkin kalian terpanggil untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa sih. Mungkin ada opsi tambahan lain yang perlu kamu dengar, lebih dari satu opsi aja kali ini. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih nih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Okay, let's see. Ayo kita cari tahu apa yang mungkin perlu teman-teman yang sudah pilih opsi nomor 1 atau kartu Uno Barbie yang hijau, apa yang perlu kalian dengar saat ini. Aku sudah pre-shuffle duluan kartunya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada Brother Raccoon, A Safe Place for You to Go. Lalu ada The Mermaid and the Turtle, An Elder Will Teach You. Fiona and the Unicorn, The Gift of Sacred Sign. Sebentar, aku atur dulu supaya muat. Dan kalian dapat 5 kartu nih. Quetzalcoatl and the Priestess of Time. The time has come, the time to act is now. Lalu ada Alice in the Sea of Tears, Cast away out of your depth, feeling abandoned. Jujur ya, yang pertama kali aku rasakan dari aku masih ngambil atau buka kartu yang ini adalah kalian yang pilih opsi nomor 1 mungkin saat ini lagi di titik spiritual awakening. Spiritual awakening itu juga bukan berarti situasi yang mulus, lempeng, damai, bahagia, hanya terkait berkat atau rezeki atau kelimpahan dalam cara apapun aja loh. Malah biasanya ketika kita sedang dihadapkan dengan titik spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, itu semesta dalam cara apapun, Tuhan dalam cara apapun sedang menghadapkan kita dengan realita. Kasih masalah, kasih rintangan, kasih ujian, supaya kita bisa lebih mendekatkan diri ke beliau, karena itu adalah tujuan dari spiritual awakening. Dan, this is nice. Feelings. Oracle card-nya ada feelings.
Aku rasa banyak di antara kalian yang saat ini tuh lagi di titik seakan kamu ngerasa apapun hal-hal yang kamu sempat pikir ideal atau sempurna atau kamu harapkan, tapi mereka ternyata nggak seideal itu, atau mereka nggak sepas itu, atau nggak secocok itu sama kamu, atau they just don't serve you anymore for whatever reason. Keberadaan mereka tuh malah bikin kamu terbebani atau bikin kamu sedih. Kamu merasa capek, kamu ngerasa kayak I don't feel safe here. I don't feel safe where I am. I don't feel safe wherever I am. Kalau aku diem bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Dan aku rasa banyak di antara kalian yang sebetulnya wake up call ya, atau panggilannya untuk kamu mungkin mulai healing, mulai belajar untuk ngikutin kata hati lagi, untuk mulai membebaskan diri dari comfort zone kamu, dari zona nyaman kamu, atau memang membebaskan diri dari situasi yang itu toxic buat kamu. Kamu tahu situasi itu toxic buat kamu. Tapi banyak antara kalian yang masih denial. You pretend like you're okay. Kamu mungkin secara tidak sadar beranggapan atau berpura-pura atau bahkan memaksakan diri seakan kamu baik-baik aja. Kamu pengen menunjukkan ke dunia kalau kamu baik-baik aja. Di depannya kamu baik-baik aja. Casingmu kamu baik-baik aja. Tapi di dalamnya kamu ambiar. Atau di belakang layar kamu berantakan juga gitu loh. Emosimu meledak-ledak. Kamu mungkin kesulitan buat percaya sama orang lain. Kamu kesulitan buat buka hati dan percaya sama keajaiban. Aku rasa banyak antara kalian yang mungkin memang lagi butuh untuk, aku gak promosi ya, sama sekali gak promosi, tapi mungkin kalian memang ada yang lagi butuh guidance dari tarot reader, minta dibantu tarot reader, minta dibantu healer, atau bahkan kamu memang sadar kamu butuh bantuan psikolog, psikiater, coach, mentor, atau siapapun. Tapi kamu, you pretend like you're okay. Dan aku gak tahu sampai kapan kalian akan memaksakan diri berpura-pura baik-baik aja. Kenapa? Karena jujur aku merasakan emosi kalian tuh saat ini lagi meledak-ledak. Teman-teman yang punya opsi nomor 1 nih, kamu lagi, you act like you're okay while you're not. Ada kegalauan, ada kegundahan, ada trigger yang bikin kamu pusing, trigger yang bikin kamu anxious, trigger yang bikin ada masalah atau ada situasi yang bikin kamu gelisah. Yang kamu tahu sebetulnya kayak, I have to get out of these feelings, I have to fix these problems, I have to get rid of these blockages, so I can continue moving forward. Gue harus ngadepin luka gue harus ngadepin emosi gue harus ngadepin ketakutan gue supaya gue bisa jalan maju. Dan gue harus bisa ambil hikmahnya dari pelajaran ini supaya gue bisa jalan maju. It is time for you to heal. Ada kartu the time has come, the gift of sacrifice, dan a safe place for you to go. Walaupun mungkin perasaan kamu saat ini lagi ngerasakan penuh dengan ketidakpastian. Kamu ngerasa nggak nyaman lagi di tempat dimana kamu berada sekarang. Kamu ngerasa nggak nyaman lagi dengan lingkungan atau situasi tempat kamu berada sekarang. You don't feel like you're safe. Kamu nggak ngerasa aman, kamu nggak ngerasa diterima, kamu nggak ngerasa dihargai. Dan mungkin situasinya kayak nggak pasti, nggak jelas, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu juntrungannya kemana. Tapi percayalah, di depan sana akan ada banyak hal-hal baik yang jauh lebih baik dari yang apa yang kamu pernah duga sebelumnya yang menanti kamu. Hanya saja untuk kamu bisa keluar dari situasi yang menjebak kamu saat ini, ya kamu harus beranikan diri keluar dari zona nyaman. Aku mau cerita satu hal, sharing singkat. Di tahun 2021, kalau teman-teman follow Instagram aku, Instagram personal aku, atau Instagramnya Delusion Priestess, aku pernah cerita kalau misalnya di tahun 2021 itu aku sempat
tinggal bareng dan ngekos sama salah satu sahabat aku. Kita sama-sama perempuan. Dan beliau saat itu punya pacar. Aku saat itu belum punya pacar. Tapi intinya adalah kita tinggal bareng. Dengan kondisi harapanku adalah ketika aku tinggal bareng dengan orang yang saat itu aku percaya, hidupku lebih mudah. Hidupku lebih nyaman. Tapi di tengah-tengah, sejak kita mungkin udah sejalan sebulan, 2 bulan tinggal bareng itu, aku ada feeling. Kayak, ini hubungan friendship kita ended nih. It has to end. Hubungan friendship kita bakalan berakhir. Kayak gue bakalan dikhianatin. Aku punya feeling itu. Dan sebetulnya kejadian. Tapi aku sempat denial. Karena rasa percayaku dan karena ketakutanku saat itu, takut buat ditinggalkan dan takut buat sendirian, aku denial sama pertanda yang Tuhan kasih. Ujungnya kejadian nggak? Kejadian. Pertemanan kita berakhir, aku tetap ditinggalkan, aku tetap dikhianati, dan ujungnya sekarang kita lost contact. Which is sebetulnya buat aku nggak masalah, karena aku sadar sekarang butuh waktu buat aku menyadari, butuh waktu buat aku sadar kalau itu adalah proses spiritual awakening. Itu adalah proses kebangkitan spiritual. Itu caranya semesta, itu caranya Tuhan untuk menunjukkan ke aku mana teman-teman dan mana orang-orang yang layak aku percaya dan mana yang tidak. Tapi dalam fase itu aku benar-benar ngerasa kayak hancur, sendirian, kesepian, kehilangan arah, sedih. Dan di situ aku sempat meluangkan waktu buat coaching. Dan aku sempat meluangkan waktu check up ke psikolog, check up ke psikiater. Aku minta bantuan, aku minta pertolongan. Dan aku juga percaya sama diriku kalau I want to be healed, gue pengen sembuh. Gue pengen bisa ngelewatin masalah ini dan lebih bisa menghargai emosi yang aku rasakan. Entah itu emosi marah karena kecewa, atau emosi takut karena takut merasa sendirian dan lain sebagainya. I wanna know what my emotions are trying to tell me and teach me. Saat itu aku cuma merasa aku pengen bebas nih dari belenggu emosiku yang meledak-ledak, atau ketakutanku atau kekecewaanku, dan aku pengen pelajaran pengalaman yang aku alami ini jadi batu loncatan buat aku, bukan batu sandungan buat aku. Selang beberapa waktu, 6 bulan atau 7 bulan, karena aku terekspos atau paham dengan dunia self healing, itu juga bukan baru gitu loh. Dari 2017 2018 aku udah belajar tentang self healing. Aku juga udah dekat dengan dunia psikologi. Aku juga udah pernah ke psikolog psikiater sebelumnya. Jadi tahun lalu ketika 2021 ke 2022 pertengahan, aku dalam tanda kutip harus belajar self healing lagi dan bangkit dari kekecewaan ini. Belajar untuk menghargai emosi saat itu karena tinggalkan teman. Tapi sakit nggak rasanya ketika itu terjadi? Ketika proses spiritual awakening-nya itu terjadi, ketika semesta mengajarkan aku untuk bisa lebih bijaksana, memilih teman dan orang-orang yang aku percaya, sakit nggak rasanya? Iya, nanti sakit nggak rasanya? Sakit, butuh waktu kan. Makanya aku hiatus, lesion proses hiatus tahun lalu juga salah satu alasannya karena aku butuh waktu untuk memulihkan diri, aku butuh waktu buat menyembuhkan diri. Tapi sekarang ketika aku sadar, tahun lalu juga di waktu yang sama, nggak sama sih, tapi jeda berapa waktu, ketika aku memang ngerasa, okay, I'm ready for healthier partnership, aku siap untuk versi diriku yang baru, alur cerita hidupku yang baru. Aku siap untuk jalan maju, gak stuck di situasi atau pola yang sama. Tuhan mengirimkan teman-teman dan lingkungan yang memang lebih sehat buat aku. Dan ini yang menanti kalian. Aku gak tahu apakah kalian yang pilih nomor 1 ini memang baru kehilangan apapun, atau kamu baru ngerasa kayak kekurangan atau bangkrut, ya kehilangan dalam cara apapun lah. Atau ini general reading ya. Tapi apapun yang perlu kamu lepaskan, atau sedang berusaha lepaskan saat ini, dari kemelekatan atau attachment dalam konteks apapun, Tuhan akan menggantikan itu dengan suatu hal yang lebih baik lagi. Trust me in this one.
I strongly feel this trait. Pengalaman yang kamu butuh alami saat ini, itu akan mendewasakan kamu nanti. Ini banyak elemen coklat, orange, green, hijau, dan biru. Aku benar-benar merasakan heart chakra, throat chakra, dan sakral chakra kalian block. Itu adalah cakra-cakra yang ada kaitan dengan emosi, hati, perasaan, cinta, self-expression, mengekspresikan diri, berbicara, rasa percaya diri. Mungkin kalian saat ini lagi punya isu atau masalah terkait hal-hal itu juga. Kesulitan untuk mengekspresikan diri, kesulitan untuk ngomong, atau kesulitan untuk merasakan emosi kamu. Atau bahkan kabur-kaburan dari emosi seperti aku bilang tadi di awal. Tapi aku akan sarankan, dan kalau aku boleh menyarankan ke kalian, please hargai emosinya. Berhentilah untuk berusaha kabur dari emosi atau lukamu. Izinkan emosi, luka, dan perasaanmu itu bukan jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan buat kamu. Oracle card yang bisa kamu gunakan, atau kalimat aku mau ngomong kalimat emosi kan tadi. Padahal aku mau ngomong kalimat afirmasi yang bisa kamu gunakan itu adalah, emosi-emosi muncul untuk kamu rasakan. Kamu tidak akan pernah bisa betul-betul berserah atau menyerahkan sesuatu hal dan melepaskan sesuatu hal sampai kamu bisa merasakan itu, betul-betul merasakan itu. Mampukan aku ya Tuhan untuk bisa menyerahkan segala bentuk emosiku kepadamu, dan aku bisa merasakan itu semua dengan jujur, agar mereka tidak lagi membelenggu aku. Banyak orang cuma pengen ngerasa kayak seneng, happy. Tapi mereka gak mau ngerasain yang sedihnya. Padahal spiritualitas juga bukan cuma yang happy aja. Dan terbangkitkan secara spiritual bukan berarti juga cuman kayak kamu otomatis langsung bisa jadi lihat setan, atau kamu langsung punya intuisi yang kuat, atau kamu langsung punya bakat-bakat tertentu yang nantinya mungkin bisa kamu jadikan bahan cuan, atau nyari uang, atau kamu jadikan apapun lah, sumber keuntungan dalam cara apapun. Tapi itu juga mencakup kita perlu menghadapi shadow self kita, kekurangan kita, kelemahan kita, hal yang kita nggak suka dalam diri kita, termasuk emosi. Nah, teman-teman yang pilih nomor 1, saat ini kamu betul-betul perlu diingatkan kalau daripada kamu terlanjur ambiar atau berantakan, jatuh-jatuhan berantakan, dan kondisimu makin parah, sekarang tenang dulu, istirahat, luangkan lebih banyak waktu untuk menghargai emosimu. Bukan berarti kamu harus meledak-ledak, tapi tanyakan ke dirimu sendiri dengan jujur. Oke, dari pengalaman gak enak atau situasi yang mungkin lagi gak enak yang kamu jalani, apa yang mungkin sedang Tuhan berusaha ajarkan ke kamu? Apa yang semesta mau kamu rasakan dan pelajari dari emosimu? Oke? This is nice. Jujur aku gak tahu video ini berapa lama, tapi aku harap apa yang perlu aku sampaikan kali ini buat teman-teman yang pilih nomor 1 bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you teman-teman nomor 1. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau kartu Uno Barbie yang pink, kita coba cari tahu ya, apa pesan yang mungkin perlu teman-teman dengarkan saat ini. Strange companions in stranger places. You are unlike anyone else. Little Owlen. Aku atur dulu supaya kelihatan semuanya. Elizabeth and the Lion. Oh, kalian dapat 5 kartu juga nih. Oke, nomor 1.
Dan a beautiful little worm. True offering. Nice. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini lagi di titik, kalau dibilang kamu lagi di titik baik-baik aja, atau lebih dari baik-baik aja, aku rasa ya. Tapi kalian mungkin lagi di titik penasaran. Oke, I've got this, I've got that, la 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 la, then what's next? Aku punya ini, aku punya itu, terus selanjutnya apa? Terus apa yang bisa aku lakukan? Terus aku mesti ngapain? Apalagi nih selanjutnya? What's the next step for me? What do I do next? Aku perlu ngapain lagi ya? Aku mau ngapain lagi ya? I'm hearing the word expansion, berkembang. Teman-teman yang pilih nomor 2, mungkin kamu saat ini lagi dikelilingi dengan orang-orang yang kamu tahu keberadaan mereka tuh bisa suportif buat kamu. Mereka bisa memotivasi kamu, menginspirasi kamu, kasih kamu ide buat berkembang, bertumbuh, dan memperbaiki diri atau meningkatkan kualitas dirimu dalam cara apapun. Dan mungkin kamu sudah mulai sadar atau kamu sudah mulai peka dengan bakat, talenta, potensi, misi jiwa mungkin, atau apapun yang memang kamu tahu, I wanna try this, I wanna try that, I wanna do this, I wanna do that. Dan kamu lagi tertarik untuk mengeksplorasi sih, belajar banyak hal. Dan mungkin kamu ngerasa kayak limbo, atau kamu takut untuk kamu takut progresmu itu malah entah bikin orang lain iri sama kamu, karena kamu rasa kok progresku cepet banget ya dibanding orang lain. Temen-temenku ada yang mungkin lagi kena masalah, ada yang begini, ada yang begitu. Aku takut deh nanti aku malah dibenci sama orang, atau aku takut aku malah dijahatin sama orang karena mereka iri sama aku. Dan mungkin kalian menemukan passion atau bakat atau talenta lama yang tiba-tiba terasa atau tiba-tiba muncul, atau bakat dan talenta lama yang mungkin teman-teman yang pilih opsi nomor 2 ini, kamu baru menemukan lagi bakat atau talenta atau potensi dan ketertarikan lama atau hobi lama atau hobi baru yang muncul, dan you feel passionate there, dan kamu menemukan like-minded people atau orang-orang yang memotivasi kamu untuk memperbaiki diri. Jadi kamu kayak pengen jalan, pengen maju, pengen ngelakuin hobi atau pengen ngelakuin yang buat kamu tertarik, tapi ada bagian diri kamu yang mungkin takut. Aku mau cerita singkat. Kondisi ini jujur mengingatkan aku ke mungkin tahun lalu kali ya, atau ya di antara tahun lalu sampai dari bulan Juli sampai I think March or April 2023. Dari tahun lalu, dari Juli tahun lalu sampai April 2023. Kalau teman-teman ada yang follow aku di Instagram personal, aku sering sharing kalau misalnya sudah setahun belakangan ini aku banyak aktif nonton konten-konten basket. Entah itu basket IBL atau basket luar negeri, kayak contohnya NBA, atau basket tim-tim Jepang, tim Korea, KBL, atau tim Australia. Nonton aja. Entah itu women basketball atau main basketball. Entah buat yang tim perempuan atau tim laki-laki. Karena diajak temen, diajak kenalan. Yang lucunya adalah aku tuh di zaman SMA beberapa, mungkin 10, 11, 12 tahun lalu, itu aku sempet ikut kompetisi DBL. Kalau teman-teman tahu DBL, itu kayak kompetisi buat pelajar lah ya, kompetisi basket buat pelajar. Dan aku suka
suka nonton terutama, dan suka menganalisa. Aku lupa, selama 10-12 tahun aku lupa kalau aku sempet suka basket gitu loh. Aku lupa karena kesibukanku sendiri. Aku lupa karena aku juga punya hobi-hobi baru lainnya, dan aku sibuk di Legend Princess, misalnya contohnya gitu. Sampai tahun lalu, aku mulai tertarik lagi, dan aku ngerasa, kok gue kepo ya? Kok gue penasaran ya? Kok gue pengen follow ya? Misalnya kayak atlet-atletnya. Atau gue pengen baca-baca deh tentang misalnya peraturan di negara ini, apakah ada peraturan-peraturan yang membedakan dari negara lain, walaupun mungkin basicnya dari FIBA atau asosiasi basket resminya itu sama. Dan awal-awal aku ngerasa insecure buat sharing. Misal kayak aku sharing, aku suka menganalisa, oh atlet ini ternyata dia punya kepribadian kayak gini. Atau aku menganalisa body language-nya mereka. Karena background-ku pun orang komunikasi. Dan kita juga belajar gimana caranya membaca body language atau bahasa tubuh. Dan aku juga mungkin kalau misalnya ada data berchart mereka di online, data berchart atlet di online, aku juga analisa, aku pelajari. Awalnya aku sempat insecure. Aku sempat ngerasa kayak ini kayak dalam tanda kutip di luar image gue yang saat itu PR nih, atau content creator nih, atau terror reader nih. Jadi aku takut. Aku takut buat menunjukkan kesukaan atau ketertarikanku, passionku yang lain di sini. Padahal dari basket menurutku tuh banyak yang kita bisa pelajari. Mental atletnya. Terus misalnya belajar buat footwork, belajar buat shooting, passing, strategi-strateginya, dan lain sebagainya. Bahkan dari basket dan dari para atlet-atlet itu kita bisa belajar tentang leadership, kepemimpinan. Belajar gimana cara untuk meningkatkan dan menjaga mental. Nah, ada banyak yang kita pelajari gitu. Aku rasa teman-teman juga saat ini kamu mungkin lagi mulai kepo, atau kamu lagi mulai tertarik dengan banyak hal, tapi kamunya takut buat mencoba. Kepo tapi takut. Penasaran tapi takut. Walaupun mungkin ya ada orang sekitar kamu yang sudah mulai memotivasi atau menginspirasi kamu untuk ya udah nggak apa-apa, jalan aja, coba aja. Kita nggak tahu endingnya gimana. Kita nggak tahu nanti hasil akhirnya gimana. Siapa tahu ketertarikan kamu atau hobi kamu ini tuh nanti bisa mendukung kamu, mendukung profesi kamu, atau ya dalam cara apapun that's gonna serve you. That's gonna be useful for you dalam cara apapun. Akan berguna buat kamu. Dalam kasusku pribadi ya. Tahun lalu setelah aku hiatus panjang, karena jujur aku kalau kalian tahu kan, setelah Legend Princess rebranding tahun lalu, aku sempat ngedown, jujur, karena ketika aku rebrand dan aku sempat hiatus panjang, nggak kuat buat konten, itu aku kehilangan mungkin hampir 20.000 total followers and subscribers, karena aku nggak aktif buat nonton, nggak aktif buat konten. Di situ aku sempat ngedown, nggak sempet. Tapi karena aku nontonin basket itu, aku belajar dari mental para atlet ini. Aku ngerasa kayak, ya udah kalau kita dapat bola nih, tapi kita nggak aktif shooting, itu nggak akan jadi skor. Kalau misalnya aku ngikutin ketakutanku terus-terusan, aku nggak akan bisa berkarya, aku nggak akan bisa jadi berkat. Nah, kalian di tengah situasi ketakutanmu atau rasa insecure kamu saat ini, itu semesta lagi mau kamu untuk hargai ketakutannya, jangan kabur dari ketakutannya, belajar untuk belajar dari ketakutannya, dan gunakan rasa takutmu itu jadi fuel, jadi bahan bakar untuk kamu bisa lebih menghargai
Siapa orang-orang dan teman-teman yang bisa kamu percaya? Mana orang-orang yang sefrekuensi dan sevibrasi sama kamu? Mana orang-orang yang mungkin lebih bisa menghargai kamu apa adanya? Dan mana bakat, talenta, keunikan, keistimewaan yang kamu miliki yang nantinya bakat-bakat itu yang mungkin terpendam bisa kamu jadikan sebagai sumber kebijaksanaan. Bisa kamu jadikan sebagai bahan bakar untuk kamu berjalan maju. Banyak di antara kalian yang mungkin kamu lagi di titik sebetulnya kelelahan yang nomor 2. You're exhausted. Kamu kelelahan dalam cara apapun, entah itu kelelahan mental, kelelahan pikiran, kelelahan emosi atau apapun, dan you need some time off for yourself. Ya, ini benar-benar ngingetin aku sama kondisi aku tahun lalu. Ketika aku nggak banyak konten, ketika aku nggak banyak sharing, ketika aku ngerasa nggak kuat buat sharing, itu adalah momen aku mulai aktif lagi nontonin basket. Yang setelah aku sadar, that's how the universe wants me to take care of myself. Itu cara semesta nunjukin ke aku kalau Tuhan mau aku buat rawat diriku sendiri, prioritasin diriku sendiri dengan melakukan hal-hal yang bisa buat aku bahagia. Walaupun mungkin kesannya egois, tapi aku butuh waktu itu untuk recharge. Aku butuh waktu itu untuk ngisi ulang lagi tenagaku, dayaku sebelum aku bisa bounce back stronger, jadi berkat dengan berani menjadi diri sendiri dan menunjukkan apa yang memang aku suka dan apa yang tidak aku suka. Jadi berkat dalam caraku. Nah, kalian juga akan berada di titik itu, atau mungkin sedang berada menuju di titik itu. Dimana kayak Tuhan pasti tahu kamu kecapean. Entah kamu mungkin dibikin sakit secara fisik, atau kamu memang dibikin harus berpisah dengan teman-teman atau lingkungan yang toksik, atau kamu dihadapkan dengan masalah dalam cara apapun. Tapi Tuhan dan semesta memang mau kamu untuk learn from these experiences. Belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Belajar, betul-betul belajar, jujur belajar. Bukan malah kabur dari lesson atau pelajaran ini. Karena ini adalah kesempatan untuk kamu bertumbuh, kesempatan untuk kamu pivot. Pivot itu ganti jalur. Kalau dalam bahasa basket, maksudnya kayak kamu misalnya mau jalan ke kiri, terus kamu susun strategi supaya lawan kamu kira kamu jalan ke kiri, tapi ternyata kamu mau jalan ke kanan. Footwork. Dan afirmasi yang bisa kalian gunakan itu ada true offering. Persembahan yang sejati. May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I am yours alone. Mampukan aku untuk bisa melepaskan segala bentuk ketakutan, ilusi, dan adiksi atau candu yang mungkin sebetulnya malah menghambat aku dari prosesku menjadi alat dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk semesta. Mampukan aku untuk bisa beristirahat dengan tenang dalam rencanamu ya Tuhan, dan percaya kalau langkah-langkah selanjutnya pasti akan ditunjukkan kepadaku. Gunakan aku agar aku bisa menjadi berkat dan menunjukkan yang terbaik hanya untukmu, untuk kemuliaanmu ya Tuhan, untuk kebaikanmu, karena aku adalah milikmu. Balik lagi ke contoh kasus aku sedikit singkat. Tahun lalu ketika aku awal-awal mulai kepo, mulai tertarik lagi dengan basket, aku sempat mikir kayak, ini korelasinya apa sama kerjaan gue sebagai content creator, sama kerjaan gue sebagai relation priestess, sama image aku mungkin sebagai PR dan lain sebagainya. Kaitannya apa? Di situ aku masih berusaha untuk berjalan dengan egoku, dan aku lupa kalau aku pun pernah ikut TBL. Nah, teman-teman yang pilih nomor 2 ini mungkin kamu lagi merasa kayak, aduh, tapi mungkin hobiku atau ketertarikan itu nantinya ujungnya cuma buang-buang uang. Atau apa yang aku mau itu ujungnya nanti malah akan jadi batu sandungan atau ngerugiin buat aku dalam cara apapun.
atau buat aku dibenci, atau buat aku begini begitu bla 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 bla. Ketakutan kalian yang membuat kamu sebetulnya lupa kalau kamu punya bakat, punya potensi, dan harus memimpin langkah hidupmu sendiri. Bukan kamu yang terus-terusan ngikutin atau memaksakan diri ngikutin standar orang lain. You have to be the leader of your own life. Dan kamu saat ini perlu dengar kalau misalnya, oh ya udah, kalau kamu ingin memperbaiki diri dan belajar membuat dirimu jadi lebih bijaksana, izinkan dirimu untuk belajar dan jadi pemimpin, bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Dan belajar ingatkan dirimu kalau sebelum kamu mau menolong orang lain, jangan sampai kamu lupa kalau misalnya pada akhirnya tetap pada dirimu sendiri yang perlu kamu tolong dulu sebelum kamu menolong orang lain. Jangan sampai kalian terjebak dalam pola people pleaser. Oke, aku rasa ini semua. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau kartu Uno Barbie yang pink, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku nanti. Dan kalau kamu tertarik untuk membagikan video ini ke siapapun kenalan kamu, silakan, go ahead. Karena mungkin mereka butuh dengar pesan ini juga. Follow aku juga dong, by the way, di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa terus-terusan bareng di platform lain. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau opsi Uno Barbie yang biru, let's see. Your imaginary friend bats in the belfry. Aku sengaja untuk pre-shuffle atau shuffle dulu, kocok dulu kartunya supaya bisa minimalisir efisiensi waktu. Butterflies in gloom. Kamu dapat 5 kartu. Semua dapat 5 kartu sih kayaknya, aku baru sadar. Halo. Post brave flight. A twist in the tail. Dan oracle-nya ada gratitude. This is nice. Dan di kartu-kartu ini ada pesan childhood treasures resurface. You can achieve great things after sadness, happiness, and hope return. You will not let fear stop you this time. Dan the unexpected, a change you did not see coming. Nanti aku akan bacakan afirmasi di ending ya, di akhir. Tapi gini, teman-teman yang pilih opsi nomor 3 saat ini, mungkin kamu lagi punya target atau kamu lagi punya goal besar, kamu lagi punya harapan besar yang sangat ingin kamu capai. Entah itu target terkait mimpi, ingin perbaiki kondisi keuangan, atau target dan harapan apapun yang mungkin bukan hanya untuk kamu menuju target ini, tapi untukmu, prosesmu meyakinkan diri kalau you want those dreams. You want those dreams. Kamu pengen dapat mimpi ini. Kamu pengen memperjuangkan harapan itu. Mungkin butuh waktu, butuh usaha, butuh kamu ngelewatin kayak turbulensi emosi dulu, kamu ngelewatin kayak ujiannya dulu, kamu ngelewatin kayak hambatannya dulu dalam cara apapun dan dalam skala apapun. Ibaratnya banyaklah masalah yang kamu lewatin dulu sebelum kamu ada di posisi kamu sekarang. Aku bisa bilang dibanding 2 opsi yang lain, kalian itu adalah kelompok yang mungkin kamu sudah melewati dark night of soul, atau kamu sudah melewati masa-masa terburuk dalam hidup kamu, dalam cara apapun dan dalam skala apapun, dan kamu sebetulnya sekarang sudah lebih kuat. Kamu sudah lebih tangguh, kamu sudah lebih berani, dan kamu sudah lebih siap untuk menyambut pelangi setelah hujan.
Tapi mungkin ada bagian diri kamu yang sadar tidak sadar merasa seakan, masa sih? Bisa sih? Apa bisa? Apa iya? Ada masanya kamu ngerasa kayak, oke, I wanna fight for it. Aku pengen berjuang buat ini dan aku gak mau dikalahkan oleh ketakutanku. Tapi ada masanya juga mungkin kamu ngerasa seakan, aduh, masa sih? Dan kamu ragu gitu loh. Kamu ragu dengan potensimu sendiri. Tapi ya what you resist persists. Apa yang berusaha kamu hindari itu bertahan gitu loh. Aku rasa mungkin ini ada kaitan dengan kalian berusaha untuk mengejar misi jiwa kalian atau mengejar passion kalian dalam cara apapun, dan you know you cannot run away anymore. Karena pada akhirnya kita gak akan pernah bisa kabur dari misi jiwa kita. Kita gak akan pernah bisa kabur dari kata hati dan panggilan kemanapun Tuhan mau membawa kita nantinya. Aku pengen ngomong buat teman-teman yang pilih nomor 3, yang terburuk itu sudah berlalu. Dan mungkin perubahan-perubahan yang kamu jalani atau perubahan-perubahan yang kamu lewati itu terasa di luar dari skenario atau di luar dari ekspektasi kamu, atau bahkan di luar dari dugaan orang-orang sekitar kamu bahkan. Atau ya you just don't feel like you deserve this for whatever reason. Entah kamu ngerasa kamu gak layak atau gak berharga, untuk kamu belum cukup untuk mendapatkan apa yang kamu mau saat ini, untuk berada di posisi tempatmu berada saat ini, atau kamu insecure, atau ya dalam cara apapun kamu ngerasakan, but I'm scared, tapi aku takut Tapi ada bagian dari kalian juga yang mungkin ngerasa kayak kepo, penasaran. Aku mau cerita singkat sedikit. Energi kalian itu jujur mengingatkan aku dengan energiku ketika aku memutuskan untuk I wanna make tarot contents. I wanna make tarot related contents on YouTube. Aku pengen sharing bakatku, aku pengen sharing talentaku, aku pengen terus-terusan aja bikin konten. Padahal backgroundku, aku sempat jadi researcher, sempat tertarik buat riset, ikut-ikut riset, penelitian. Aku sempat kerja di background NGO tentang women empowerment. Aku sempat kerja di media sebagai media relations, kerja di majalah juga sempat. Sampai juga aku memutuskan untuk I think this is my calling. But is it safe? Is it good if I go here? Karena ini beda banget dari yang biasa gue lakuin sebelumnya. Misalnya dari yang aku bekerja dengan orang lain, sekarang dengan adanya Illusion Princess atau dengan aku menjadi content creator, ya I do everything by myself. Aku ngerjain semuanya sendirian mostly. Nah, bukan berarti dalam konteks yang negatif ya, tapi aku yang bisa jadi bos buat diriku sendiri, aku yang jadi editor buat diriku sendiri, aku yang ngoceh-ngoceh juga, aku yang upload juga, aku yang berinteraksi juga, aku yang buat konten dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu tuh punya harapan, kamu punya keinginan yang kamu tahu kamu bisa bertanggung jawab kok. Ketika misalnya Tuhan akhirnya mempercayakan kamu dengan bisa buat dapetin apa yang kamu mau, bisa buat dapetin keinginan kamu itu. You know you could do that. You know you could achieve that. Kamu tahu, hati kecilmu tahu, dan hati kecilmu yakin kamu bisa mendapatkan itu. Mungkin ini mimpi lama yang muncul lagi, atau harapan lama yang kembali lagi. Tapi ada bagian diri kamu yang merasa gak pede kalau kamu diberikan tanggung jawab sebesar ini. Somehow aku pengen bilang ke teman-teman, biasanya ketika Tuhan memberikan kita harapan, dan harapan itu muncul terus, atau keinginan itu muncul terus, that's not a coincidence. I've never believed in coincidences. Aku gak pernah percaya dengan yang namanya kebetulan.
Tapi ketika Tuhan sedang memberikan kita harapan dan keinginan itu, sebetulnya beliau juga sedang memberikan kita responsibility. Atau sebutlah tanggung jawab dan misi jiwa. Untuk kita bisa menggunakan bakat dan talenta kita itu nantinya untuk menyentuh hati orang lain. Untuk menjadi berkat buat orang lain dalam cara apapun. Lihat deh kartunya, I really love this. Nih. Dan aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kalau kamu sempat berada di titik kamu gampang insecure, kamu gampang minder, dan kamu gampang overthinking, kalian itu akan mulai masuki fase di mana kamu pengen lebih berani ngikutin kata hati. Kamu pengen lebih berani ngikutin intuisi. Kamu pengen memberanikan diri untuk berani dan percaya sama intuisi kamu, percaya sama bakat kamu, percaya sama talenta kamu. Upgrading yourself lah, atau stepping out of your comfort zone. Aku akan sebut fase ini sebagai kamu memberanikan dirimu untuk menjadi berani. Be the independent woman or man that you are. Which is nice. This is nice. Ya walaupun prosesnya ini di luar dari skenario atau peta gambaran garis besar hidup kamu yang pernah kamu bayang-bayangkan. Pernah nggak aku ngeduga aku bisa jadi content creator? Nggak. Pernah nggak aku bisa ngeduga aku jadi tarot reader? Pernah nggak aku bisa ngeduga bahkan aku bisa belajar coaching, belajar self healing, belajar buat bantu orang lain, bantu klien dalam cara apapun, atau bahkan belajar astrologi. Walaupun dari kecil aku suka tertarik dengan astrologi ya. Tapi pernah gak aku ngeduga aku akan tiba di titik sekarang, being me, ngoceh-ngoceh kayak gini, depan kamera senyaman ini, dengan kondisi versi aku dulu pun juga pernah dibully. Aku berulang kali pernah dibully di masa lalu. Tapi aku yakin aku gak akan berada tiba di titik ini kalau bukan karena Tuhan dan semesta yang mengizinkan aku buat ada di titik tempat aku berada saat ini. Buat jadi messenger, buat jadi penyampai pesan buat kalian. Dan that's what's about to happen to you. Kamu akan dikembalikan ke titik dimana kamu seharusnya berada. Realignment. Ya. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini saat ini lagi berada di titik realigning. Kembali ke fitrahmu. Kembali ke jalur tempat dimanapun kamu perlu berada. Arahanmu dikembalikan ke kemanapun Tuhan membawa kamu, kemanapun semesta mau bawa kamu. Jujur aku gak tahu video ini totalnya udah berapa lama, tapi kayaknya kalian itu singkat pada jelas dibanding yang lain. Aku benar-benar ngerasa kuat kayak you guys are gonna be braver to speak up. You're gonna do everything with your heart. Kamu akan lebih tulus melakukan apa yang mau kamu lakukan. Dan semesta saat ini juga mau mengingatkan kamu untuk lebih tulus melakukan apa yang mau kamu lakukan. Berkarya, bekerja, jadi berkat, atau mencintai, atau memberikan kebaikan apapun. Belajar untuk bisa lebih tulus dalam cara apapun. Dan afirmasi yang bisa kamu gunakan adalah gratitude. Aku bacakan dulu ya. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It is a healing balm, like the warmth of the sun. Temukan satu hal kecil hari ini yang mungkin bisa kamu jadikan alasan untukmu merasa bersyukur saat ini juga. Dan izinkanlah rasa syukur itu untuk mengalir menuju tubuhmu, ke seluruh bagian tubuhmu. Ini akan terasa seperti salep atau obat yang bisa menyembuhkan kamu. Sama seperti kehangatan cahaya mentari. Aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih nomor 3 ini, yang pilih kartu Uno Barbie biru. Dalam prosesmu dan kemanapun semesta mau bawa kamu ke depannya, dengan aku rasa potensi expansion kalian atau potensi kamu berkembang tuh masih sangat besar dan bisa sangat pesat. Jangan sampai kamu terobsesi pada responsibility atau beban aja terus-terusan. Tapi pastikan kamu juga bisa
mengevaluasi dan tanya ke dirimu sendiri. Oke, terlepas dari apa yang mau aku kejar, terlepas dari apapun targetku, terlepas dari aku mungkin masih ngerasa masih ada masalah, masih kurang, masih ini, masih itu, apa sih sebetulnya? Atau ada apa sih yang bisa aku syukuri saat ini? Yang mungkin nantinya rasa syukurku itu bisa membukakan pintu, memberikan aku motivasi, memberikan aku inspirasi, memberikan aku semangat, memberikan aku kekuatan ke depannya. Dan memberikan aku dukungan supaya aku tidak takut untuk berjalan maju. Aku rasa kalian akan lebih berani untuk menunjukkan bakat kamu atau showcasing talent kamu. Showcasing bakat kamu, menunjukkan bakat dan talenta kamu dengan lebih berani lagi. Dalam cara apapun. Ke orang lain. Kayak, dan aku dapat vision, kalau kalian nonton The Greatest Showman, itu ada lagu This Is Me. Kiara Seattle? Ya. Kalau nggak salah nyanyi. Ya, kalian akan lebih berani untuk menunjukkan ke dunia, this is me, ini aku. You like it or not, this is me. Terserah kalian suka atau enggak, ya ini saya. Gitu lah. Which is nice, this is very nice. Dan aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian penonton baru. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kalau di antara teman-teman yang pilih opsi nomor 3, nomor 2 atau nomor 1, ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu pasti aku cantumkan di link bio Instagram Relation Business atau bio yang pasti ada di kolom deskripsi di bawah ini. Well, aku sangat berharap video ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.